Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 mata kuliah multikultural akan menjelaskan tentang multikultural menurut MUI, Muhammadiyah, dan NU. Dan saya di sini tidak sendirian dan saya ditemani oleh teman saya ada Saya Muhammad Rizky Pratama. dan Saya Siva Kusuma Putra. dan saya Iyas Zaki Mustafa. Di sini kami akan menjelaskan ketiga poin tersebut. Adapun materi yang pertama, di sini saya akan membahas tentang fatwa MUI tentang pengharaman pluralisme agama. Majelis Ulama Indonesia atau yang kita kenal MUI itu mengeluarkan fatwa yang menyatakan haramnya pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama pada tahun 2005. Jadi fatwa ini yang bernomor 7 pada saat Munas yang ke-7 di tahun 2005 menyatakan bahwa pemahaman pluralisme yang menyamakan semua agama itu benar. Semua agama, baik agama Islam, agama Hindu, agama Kristen, dan lain sebagainya, pemahaman pluralisme ini menyatakan semuanya agama itu benar. Bertentangan dengan ajaran Islam, bahwasanya agama Islam, ajaran di dalam agama Islam itu menyatakan bahwa agama Islamlah yang benar, sesuai mengesahkan kepada Allah. Itu menurut MUI bertentangan dengan ajaran agama Islam. MUI mendefinisikan pluralisme agama dalam konteks fatwa ini sebagai pandangan yang menganggap semua agama sama dan benar. Berarti agama Islam, agama Hindu, agama Kristen, Konghucu, dan lain sebagainya itu sama dan benar. Mereka berpendapat bahwa pandangan ini bertentangan dengan prinsip akidah. Nah ini bertentangan dengan prinsip akidah di dalam ajaran agama Islam, yaitu tentang keesaan Tuhan. Allah itu yang Maha Esa, Allah itu yang hanya satu. Itu bertentangan dengan ajaran itu. Fatwa ini menekankan pentingnya mempertahankan keesaan Tuhan dan keutamaan Islam sebagai agama yang benar. Namun penting untuk dicatat bahwa fatwa ini telah menuai banyak kritikan. Jadi fatwa MUI yang menyatakan pemahaman pluralisme, pemahaman yang menyatakan semua agama sama dan semua agama benar itu banyak yang mengkritik, banyak yang kurang setuju. Termasuk para intelektual muslim, progresif, para filsafat, dan lain sebagainya. Mereka berpendapat bahwa fatwa tersebut terlalu sempit. Mereka pendapat para filsafat atau falsafah itu berpendapat bahwa fatwa MUI itu terlalu sempit, pemikirannya terlalu sempit, dan tidak mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang lebih luas. Perlu diingat bahwa interpretasi terhadap pluralisme agama sangat beragam dan kompleks. Fatwa MUI ini menerapkan satu antara banyak pandangan yang ada, dan perdebatan mengenai isu di masa ini terus berlangsung hingga saat ini. Jadi intinya bahwasanya fatwa MUI yang dikeluarkan oleh MUI menegaskan tentang pemahaman pluralisme agama itu haram, pemahaman tentang menyamakan agama semuanya itu sama, menyatakan bahwa agama Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen itu sama. Nah, menurut MUI itu salah atau bertentangan dengan akidah. Di dalam Al-Quran pun juga sudah banyak menjelaskan tentang bahwasanya Allah itu atau ajaran agama Islam itu hanyalah ajaran yang benar. Contohnya innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang di sisinya Allah itu hanyalah agama Islam. Nah, itu kan otomatis bertentangan dengan pemahaman pluralisme ini, yaitu menyamakan semua agama, semua ajaran agama itu benar. Nah, tidak sesuai dengan ajaran di dalam agama Islam, tidak sesuai dengan akidah yang ada di dalam agama Islam. Seperti yang dasar dalil tadi yang sudah saya jelaskan, yang sudah saya sebutkan tadi, bahwasanya sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah, sesungguhnya agama yang benar itu hanyalah agama Islam. Maka fatwa MUI ini menyatakan haram, pemahaman pluralisme itu haram. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai
pandangan yang lainnya ya monggo dipersilahkan, ya mungkin silahkan nanti bisa berdiskusi di kolom komentar, silahkan. Baik, terima kasih, mungkin itu materi dari saya, cukup sekian, akan dilanjutkan oleh materi berikutnya oleh teman saya. Terima kasih. Teman-teman, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang multikultural menurut pandangan dari Muhammadiyah. Nah, teman-teman pasti udah tahu sendiri bahwa Muhammadiyah itu karakteristiknya itu modern. Nah, artinya apa? Artinya Muhammadiyah itu mengikuti perkembangan zaman. Jadi menyesuaikan gitu. Nah, kalau di sini multikultural sendiri dari pandangan Muhammadiyah itu sebenarnya sama dengan pengertian pandangan menurut yang lain seperti Muhammadiyah dan MUI dan yang lainnya. Nah, tetapi perbedaannya itu dalam pengimplementasiannya. Nah, kalau di Muhammadiyah sendiri itu kebijakannya kalau di bidang pendidikan itu dengan menerapkan multikulturalisme di berbagai lembaga pendidikan, yang mana kurikulum Muhammadiyah itu tidak hanya menekankan pengetahuan agama, tetapi juga mencakup nilai-nilai inklusivitas dan penghormatan terhadap keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, yang mana program ini itu bertujuan membentuk siswa yang toleran, memiliki empati, dan mampu bekerja sama dengan individu lain yang memiliki latar belakang yang berbeda dengan dirinya. Nah, lalu ada implementasi di bidang sosial. Nah, di sini salah beberapanya itu adalah program penyaluran bantuan bencana dan layanan kesehatan. Nah, jadi Muhammadiyah itu memberikan layanan kesehatan untuk membantu warga-warga yang terkena bencana, misalkan bencana tanah longsor, bencana banjir, atau yang lain bencana. Nah, jadi dari pihak Muhammadiyah itu menyalurkan bantuannya bisa melalui obat-obatan, makanan, bahkan ada yang uang. Nah, itu untuk bantuan bencana. Nah, dan juga untuk layanan kesehatan juga Muhammadiyah membantu masyarakat yang terkena dampak dari akibat bencana tadi, seperti misalnya banjir bisa menyebabkan demam. Nah, jadi di sini Muhammadiyah itu memberikan layanan kesehatan untuk mengobati. Nah, lalu yang selanjutnya itu berkolaborasi. Nah, ini berkolaborasi dengan siapa? Berkolaborasi dengan yang lain. Maksudnya seperti pemerintah dan non pemerintah. Nah, yang pemerintah ya pastinya itu dengan pendidikan. Nah, kalau yang non pemerintah seperti organisasi agama. Nah, jadi Muhammadiyah itu berkolaborasi dengan agama lain atau misalkan Kristen gitu. Nah, agar apa? Sebagai pengertian, agar kita tahu, kita mengenal, karena di Indonesia ini itu masyarakatnya itu beragam. Jadi kita harus menumbuhkan sikap toleransi. Nah, lalu ada juga program pemberdayaan masyarakat. Nah, melalui acara-acara yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah untuk masyarakat. Nah, itu untuk implementasinya. Nah, dan juga terdapat tantangan utamanya adalah adanya sikap eksklusivitas, yang artinya itu merasa dirinya lebih tinggi daripada yang lain. Nah, ini sangat bahaya. Nah, untuk menyikapi ini, Muhammadiyah itu yaitu memperkuat strategi dakwah Islam yang moderat dan toleran, di antaranya melalui pendidikan agama yang fokus pada pembentukan karakter dan siswa masyarakat, dan juga meningkatkan kerjasama lintas agama dan budaya, baik dengan pemerintah maupun organisasi non-pemerintah, untuk memperkuat efektivitas kebijakan multikultural. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan terkait multikultural menurut pandangan NU. Menurut Nahdlatul Ulama NU,
Multikulturalisme adalah fondasi kehidupan berbangsa yang menekankan toleransi dan penerimaan terhadap keberagaman budaya, agama, dan suku dalam masyarakat Indonesia. Jadi, menurut NU, multikulturalisme ini adalah sebuah fondasi negara untuk masyarakat agar bisa menerima keberagaman budaya, agama, dan suku dalam masyarakat Indonesia. NU juga mengagungkan pentingnya pendidikan multikultural untuk membentuk masyarakat yang lebih arif dalam menyikapi keberagaman. Di sini bisa diketahui bahwasannya NU juga mendukung adanya pendidikan multikultural agar masyarakat bisa menyikapi keberagaman dengan bijaksana dan menghormati berbagai keberagaman yang ada di Indonesia. Lalu ada 6 poin yang akan saya jelaskan terkait pandangan NU untuk multikultural itu sendiri. Yang pertama, menurut NU, multikultural adalah fondasi kehidupan berbangsa. NU melihat multikulturalisme sebagai prinsip dasar dalam membangun kehidupan berbangsa yang harus dipegang teguh oleh semua elemen masyarakat. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwasannya multikultural ini menurut NU adalah sebagai fondasi dasar untuk menghormati keberagaman yang ada di Indonesia ini. Lalu yang selanjutnya, multikultural adalah toleransi dan sebuah kebebasan. NU menegaskan pentingnya toleransi bukan hanya antar umat beragama. Dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya toleransi itu tidak hanya tentang agama saja, tetapi juga dalam masyarakat luas yang terdiri dari berbagai ras, suku, dan budaya. Menurut NU, toleransi tidak hanya di agama saja, melainkan di perbedaan ras, suku, dan budaya. Lalu, multikultural menurut NU juga sebuah pendidikan. NU mendorong pengembangan pendidikan multikultural untuk membentuk masyarakat yang lebih toleran dan menghargai keberagaman. Di sini bisa diketahui bahwasannya NU juga mendukung multikultural ini masuk di pendidikan, karena melalui pendidikan di situ akan terlahir masyarakat yang bisa toleransi dan menghargai keberagaman yang ada di Indonesia. Selanjutnya yang keempat yaitu nilai-nilai multikultural dalam Aswaja NU. Kurikulum Aswaja NU juga mencakup nilai-nilai multikultural seperti apresiasi terhadap pluralitas budaya, pengakuan hak asasi manusia, dan pengembangan tanggung jawab sosial. Selanjutnya, model dakwah multikultural. NU mengembangkan model dakwah yang berbasis pendekatan multikultural yang menekankan pentingnya dialog dan komunikasi lintas agama. Jadi, NU menggunakan model dakwah dialog dan komunikasi lintas budaya sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam lintas budaya, lintas agama, lintas ras, dan lintas suku. NU sangat menekankan dialog dan komunikasi. Selanjutnya, yang terakhir juga yaitu pentingnya pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural dianggap penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih toleran dan berwawasan luas dalam menghadapi keberagaman. Di sini NU sangat mementingkan pendidikan multikultural karena di situ menciptakan masyarakat yang lebih toleran dan berwawasan luas dalam menghadapi keberagaman.
Demikian materi terkait pandangan NU untuk multikulturalisme. Terima kasih. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa kami sampaikan. Nah, dan sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Nah, pasti ya dari kita tuh punya pertanyaan nih buat teman-teman kita juga yang di sini. Nah, di sini saya juga pengen nanya nih ke teman saya Putra. Nah, tadi kan menjelaskan tentang MUI ya. Ya. Nah, kira-kira apa sih landasan MUI itu mengeluarkan fatwa pengharaman pluralisme agama? Nah, itu kira-kira gimana? Oh, tadi juga sudah sempat saya jelaskan tentang dasar hukum fatwa MUI itu mengeluarkan pengharaman pluralisme agama. Salah satunya tadi juga sudah, salah satunya di dalam surat Ali Imran ayat 19 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Inna dina indallahil Islam. Itu salah satunya. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah itu adalah agama Islam. Adapun yang kedua, yang lainnya atau dasar hukum yang lainnya ada di dalam surat Al-Kafirun ayat 6 Mas Yas, yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, untuk mula agamamu dan untuk pula agamaku. Adapun penjelasannya itu ya, kalau pengertian pluralisme itu kan menyamakan seluruh agama itu sama dan mempunyai keyakinan yang sama dan benar semua. Akan tetapi di dalam surat Al-Kafirun ayat 6, untuk mula agamamu dan untuk mula agamaku. Dari arti itu juga agamamu, kamu mempunyai keyakinan agama sendiri dan aku pun juga mempunyai keyakinan agamaku sendiri. Nah, dari ayat-ayat Al-Qur'an itulah fatwa MUI dikeluarkan mengharamkan pluralisme agama. Itu Mas Yas. Oh, jadi ambilnya dari 2 ayat itu ya? Ya, adapun yang lainnya juga masih banyak. Oh, masih banyak. Selain masih banyak, kebetulan saya juga belum hafal. Oke, terima kasih jawabannya. Ya, selanjutnya dari saya nih. Ya, Agak panjang nih pertanyaannya. oke, nggak apa-apa. Apakah fatwa MUI itu juga melarang seluruh dialog dan interaksi antar umat beragama? Oh, kalau untuk kaitannya dialog dan interaksi ya Mas Rizky. Ya, Untuk dialog dan interaksi itu fatwa MUI tidak sepenuhnya melarang, akan tetapi yang dilarang itu, yang diharamkan itu adalah pemahamannya, pemahaman pluralisme agamanya. Jadi pemahamannya tadi kan menyamakan dan meyakini semua agama itu benar dan sama. Adapun kaitannya dengan dialog dan interaksi itu sebetulnya dalam fatwa MUI ini tidak melarangnya, akan tetapi ya seperti di mata kuliah kali ini, yaitu tentang pendidikan multikultural. Nah, berarti antara dialog dan interaksi walaupun sama agama ataupun berbeda agama itu tetap diperbolehkan, atau bahkan ya nggak apa-apa. Nah, di Indonesia sendiri pun juga agamanya itu kan berbeda-beda, agar tetap menjadi utuh. Nah, tetap interaksi, tetap toleransi, dan tetap dan lain sebagainya. Jadi kaitannya dengan interaksi dan dialog itu ya tidak apa-apa, itu diperbolehkan. Oke, makasih Mas Putra. Ya, sama-sama. Oke, dilanjut. Oh, tadi kan Mas Yas sudah bertanya gitu. Iya. Sekarang gantian. Iya, gantian. Mas Yas, ada pertanyaan tadi. Saya juga sempat berpikir, menurut Mas Yas, pendapat Mas Yas itu yang disebut atau yang dimaksud Kristen Muhammadiyah itu apa sih Mas Yas? Oke, tadi tanya tentang apa tuh Kristen Muhammadiyah ya? Ya. Nah, jadi teman-teman ini sebenarnya juga saya baru-baru dengar ini ya. Juga kalau saya lihat sebenarnya jangan sampai kalian salah artikan. Maksudnya bukan salah artikan tuh kayak gimana? Bahwasannya pemahaman mereka tuh digabung, enggak. Jadi Kristen Muhammadiyah itu gampangnya gini, kayak orang Kristen itu melakukan kegiatan Muhammadiyah yang tidak melanggar aturan Kristen. Itu mungkin lebih rumit ya. Atau gampangannya gini, orang Islam itu ngambil kegiatan positifnya dari agama Hindu, misalkan gitu. Misalkan dari kebersihannya, mungkin
agama Hindu kebersihannya lebih bersih daripada Islam, mungkin yang ada di Indonesia kan bisa gitu ya. Ya. Jadi gampangannya itu Kristen Muhammadiyah adalah orang Kristen yang melakukan kegiatan Muhammadiyah yang mana itu tidak menyinggung, tidak tidak mengganggu aturan Kristen. Gampangannya itu kayak gitu. Oh ya, mungkin Cukup jelas, Mas Putra? Jelas. Iya, Oh, jelas. ya. Oke. Cukup jelas. Nanti bisa lanjut pertanyaan saya. Bisa, ya? silakan. Saya mau tanya ini, Mas. Oke, kamu tanya apa nih? Apa kontribusi khas Muhammadiyah dalam memperkuat harmoni sosial melalui pendidikan? Ya, kalau dibilang khas juga nggak khas juga sih. Ya, hampir sama lah kayak di organisasi lain. Tapi kalau di Muhammadiyah tuh ya banyak, mulai dari pendidikan, sosial, dan budayanya. Nah, kalau misalkan di pendidikan itu ya pastinya dengan memasukkan unsur agama dan umum gitu. Ya sama lah kayak yang di NU atau yang di lain tuh sama, atau yang di negeri. Nah, sama. Nah, kalau yang di sosial itu dengan lintas agama, itu juga masuk ke pendidikan, juga masuk ke sosial. Jadi lintas agama kita melakukan namanya diskusi kalau misalkan. Nah, biar apa? Biar kita tuh paham tentang agama lain, biar kita bisa menghormati agama lain gitu. Jadi enggak, kalau misalnya kita ketemu nih kalau sama teman kita yang beda agama, masa nggak nyapa gitu, kan nggak ada sosialnya gitu ya. Nah, jadi kan biar rasa sosialnya tuh muncul tuh adanya kegiatan lintas agama, diskusi gitu. Mungkin itu doang cukup. Cukup, Mas. Nah, mungkin aku juga nih mau tanya nih ke Rizky. Jadi kan juga tentang multikultural menurut NU ya. Ya. Nah, karena aku juga bukan NU ya, mungkin sedikit bertanya, kira-kira gimana sih implementasinya di NU itu, gimana multikultural pendidikannya? Ya. Oke, menjawab pertanyaan dari Mas Iyas tadi terkait implementasi multikultural ya. Saya agak kesulitan ini ngomong multikultural Ya, di memang. NU ya kan Mas Ya. Iyas ya. Ya. NU sendiri sangat mengedepankan multikultural itu ya, karena bagi NU multikultural itu sebuah fondasi berbangsa, di mana bangsa Indonesia ini kan beragam baik dari suku, agama, dan budaya. Nah, implementasinya di pendidikan NU bahwasanya multikultural itu dimasukkan di kurikulum pendidikan. NU itu kan banyak memiliki apa ya, sekolah-sekolah, madrasah-madrasah yang mungkin sering kita jumpai namanya sekolah ma'arif itu ya, itu kan naungan NU. Nah, atau pondok pesantren gitu. Di kurikulumnya NU itu juga memasukkan bagaimana siswa itu bisa menghargai setiap perbedaan. Perbedaan itu tidak hanya di agama juga, Mas. Di NU juga diajarkan bagaimana menghargai perbedaan suku, perbedaan budaya, sehingga harapannya ketika mereka kelak terjun di masyarakat, mereka mampu menghargai setiap perbedaan itu. Nah, lalu ada juga selain itu kegiatan ekstrakurikuler juga, Mas, di sekolahan juga. Contohnya misal mengadakan kegiatan diskusi antar umat beragama seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin di Muhammadiyah tadi juga ada ya. Betul. Diskusi antar umat beragama. Lalu juga ekstrakurikuler pertunjukan seni budaya, Mas. Jadi mengenalkan budaya yang ada di Indonesia ini. Lalu ada juga kegiatan sosial yang melibatkan siswa dari berbagai latar belakang, agama, dan etnis. Jadi di NU juga amat menghargai perbedaan etnis. Seperti di Indonesia ini kan juga ada etnis Tionghoa ya, Mas ya. Ada beberapa etnis di situ dikumpulkan mengadakan sebuah kegiatan sosial seperti yang tadi diadakan di Muhammadiyah juga, begitu juga NU juga mengadakan. Itu tadi terkait implementasi multikultural di kalangan NU. Oke.
Mungkin itu aja Mas ya. Oke, cukup. Mungkin Putra mau nanya Aku lagi. masih Oh, boleh Oh tanya, iya, Mas Rizky? sulit gak ini? Enggak ke Mas Rizky. Oh, iya, iya. Tadi saya juga sempat kepikiran Iya, gimana? bagaimana sih NU itu mempromosikan pendidikan multikulturalnya Ya. di dalam ranah pendidikan. Bagaimana caranya? Oke, pertanyaan yang terakhir tadi dari Mas Putra ya Mas, Ya. terkait apa? Bisa diulangi tadi? Bagaimana sih NU itu mempromosikan pendidikan multikultural di Indonesia? Oh, Gitu, ya. Mas. Ini saya mau menjawab 3 poin saja. Yang pertama, NU itu dalam mempromosikan melalui kurikulum pendidikannya Mas. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahasanya di kurikulum pendidikan NU mereka memasukkan bagaimana nilai multikultural itu bisa diajarkan ke setiap siswa. Sehingga seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa lulusan dari pendidikan NU tersebut ketika di masyarakat mereka mampu menghargai perbedaan. Itu salah satu promosinya ya. Sehingga banyak masyarakat yang bisa menghargai perbedaan. Lanjut ke poin yang kedua, di NU juga mengadakan pelatihan bagi siswa dan guru. Bagaimana cara mempromosikan nilai toleransi tersebut di masyarakat, ya kan Mas? Lalu ada yang ketiga juga, mengembangkan jaringan pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai multikultural. Misalnya sekolah NU itu bekerja sama atau mengadakan kegiatan yang melibatkan sekolah-sekolah umum, misal sekolah-sekolah yang tidak terikat oleh satu golongan. Misal ada sekolah swastanya yang dari etnis Tionghoa, mungkin kan ada kan ya. Terus ada sekolah Kristen. Nah, di situ mereka berkolaborasi mengadakan kegiatan. Nah itu sebagai bukti dan promosi bahwasanya walaupun berbeda tapi mereka tetap satu dan mampu untuk melaksanakan kegiatan. 3 poin itu mungkin dari NU bagaimana cara promosi mereka ke masyarakat terkait multikultural itu. Kalau kurang jelas Ya, mungkin itu dulu ya teman-teman dari kami. Bila ada kekurangan semoga nanti dimaafkan. Ya mungkin cukup sekian ya. Oke, mungkin yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.